Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan Kamis 21 November 2024. Kita tentunya bersyukur. Oleh karena itu di dalam rasa syukur, marilah kita memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15, dikatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian firman Tuhan. Nats ini salah satu nasihat bagi umat Kristen di perantauan yang hidup di tengah masyarakat yang plural. Orang percaya yang tinggal di luar Yerusalem mengalami hambatan sehingga mereka susah, bahkan ada yang tertekan. Dalam hal inilah mereka diyakinkan agar tetap setia sebagai murid Kristus dimanapun mereka berada atau apapun yang mereka alami, sebab mereka adalah murid dari kata disciple, dan muncullah kata disiplin, artinya yang mengikuti gurunya yaitu Yesus. Umat percaya disebut telah hidup baru. Untuk itu mereka harus menjaga kekudusan hidup dengan cara hidup harmonis dengan sesama. Dengan meneladani Yesus, mereka akan bisa hidup harmonis. Untuk itu Petrus memberi nasihat agar sebagai saudara, artinya sepenanggungan, sebagai saudara, mereka harus sehati, sepikir, seia, sekata. Artinya melihat dan merasakan apa yang dipikirkan oleh Kristus dan apa yang ditangisi oleh Kristus, melihat dan merasakan apa yang diperjuangkan oleh Yesus, melihat dan merasakan siapa yang dibela Kristus dan kepada siapa Yesus prihatin. Yang kedua, nasihat ini mengingatkan umat percaya agar memiliki simpati. Mereka belajar untuk memberi respon yang baik, kemudian hidup di dalam kasih dengan memperlakukan sesama sebagai saudara, sehingga mereka disebut saling memberkati. Dan kemudian mereka juga diharapkan untuk peduli, peka terhadap sesama, tolong menolong, menyemangati, mendukung dan menyembuhkan sesama mereka. Dan kemudian kepada umat percaya dinasihatkan agar mereka rendah hati, humble, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan dalam hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan, Petrus menasihatkan agar mereka menunjukkan sikap lemah lembut dan hormat, serta hati yang tulus dalam menjawab pertanyaan, bahkan ketika mereka diperlakukan dengan tidak wajar. Inilah cara orang percaya dalam membela diri. Melalui nasihat ini kita tahu betapa pentingnya korelasi antara kebenaran suatu ajaran atau iman dengan tindakan yang benar. Maka apa yang kita percayai haruslah selaras dengan apa yang kita hidupi. Apa yang kita ucapkan sama pentingnya dengan bagaimana kita mengucapkannya. Amin. Terpujilah Allah yang memberikan kepada kami kekuatan melalui Roh-Mu, sehingga kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan, dan kami tetap menghargai, menghormati sesama kami sekalipun ada perbedaan, dan kami boleh bersikap hormat, lemah lembut kepada mereka, sebab kami semua juga adalah ciptaan Tuhan. Dan biarlah melalui cara
kelemah lembutan dan sopan dan hormat itu adalah bagian dari cara kami memperkenalkan Allah kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Maka biarlah perilaku kami sesungguhnya menggambarkan iman kami yang kami percaya melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Hari ini biarlah kami tetap bersuka cita di dalam berbagai kegiatan yang kami kerjakan. Biarlah melalui itu semua kami menginspirasi banyak orang sehingga mereka semakin mengenal Tuhan dan turut juga untuk bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau yang maha baik. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.